Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 28 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Kita hari ini akan melakukan sebuah sharing session yang akan insya Allah akan saya bawakan sampai kurang lebih 60 menit ke depan Bapak Ibu. Mohon tetap bersemangat. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum berlanjut, mohon kiranya ini bukan sebuah proses menggurui ya Bapak Ibu ya, karena kebetulan mungkin saya juga masih belajar di sini, sehingga saya juga butuh belajar dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan profesional kita di SMA Negeri 28 Jakarta. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada sharing session kita di siang hari ini, sebuah topik yang akan dibawakan adalah membangun budaya positif di kelas dan di sekolah. Ya, seperti Bapak Ibu semua mungkin juga mengalami ya Bapak Ibu ya, bahwa kita saat ini sedang memasuki sebuah pembentukan budaya yang baru. Setelah 2 tahun lamanya kita belajar lewat layar melalui PJJ, entah itu pakai laptop, pakai pakai handphone dan segala macam. Artinya selama 2 tahun ke belakang itu budaya sekolah kemudian terhenti hampir total. Kan seperti itu. Mungkin budaya-budaya yang selama ini kita jalani kayak misal yang masih berjalan, misalnya tadarus pagi, doa bersama, dan lain sebagainya, pembelajaran dan sebagainya. Tapi tetap saja budaya yang berjalan di sekolah secara fisik itu hampir semuanya terhenti. Seperti itu. Dan ketika kita masuk ke era baru, ketika kita kembali melakukan pembelajaran tatap muka, maka budaya-budaya tersebut kemudian dibangun kembali. Setuju nggak Bapak Ibu? Artinya, dalam proses PTM kita yang akan berjalan, yang sedang berjalan sekarang, itu sebenarnya kita juga dituntut untuk bisa membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama untuk bisa membentuk karakter anak didik kita. Ya, sama ini kita tahu sendiri kalau Pak Eri itu setiap mau sholat zuhur selalu mengingatkan, kayak misalnya mungkin Bu Riris, Bu Zaro ketika pagi hari selalu berada di gerbang sekolah untuk menyambut anak-anak. Itu semuanya adalah membangun budaya yang positif dan saya dalam hal ini kita semua mengapresiasi hal tersebut. Semoga anak-anak kita tergerak hatinya, tergerak badannya, tergerak jiwanya untuk bisa menginternalisasi budaya-budaya tersebut supaya melekat pada diri mereka. Tapi dalam pembentukan budaya positif tersebut bukan berarti tidak ada kendala. Kan seperti itu. Nah, di dalam pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan mencoba untuk membahas mungkin salah satu solusi dalam mengatasi kendala-kendala ketika kita berusaha untuk membangun budaya positif tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Sebelum kita membangun budaya positif, kita perlu kembali lagi kepada paradigma pendidikan yang telah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, apa saja sih paradigma pendidikan, filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara? Kita harus kembali lagi ke sini. Yang pertama, bahwa pendidikan adalah fondasi kebudayaan dan peradaban. Apapun yang kita lakukan di sekolah, di kelas, ketika kita bertemu siswa di lapangan, itu sesungguhnya kita sedang membangun kebudayaan dan membangun peradaban. Anak-anak kita nanti, mereka yang akan menjadi penerus kita kelak. Ketika kita sudah tua, sudah renta, kita tidak bisa apa-apa, anak-anak didik kita yang saat ini sedang duduk di kelas, itu mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Kemudian, pendidikan mengimplementasikan perubahan dengan segala perbedaan dan keberagaman yang ada di dalamnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini di 28 sendiri, anak-anak itu sudah lebih heterogen. Mulai dari latar belakangnya berbeda,
kemudian tingkat kecerdasannya berbeda, kemudian dilihat dari faktor latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam, semuanya berbeda. Termasuk ada anak-anak yang memang mungkin membutuhkan layanan khusus dan sebagainya. Semua anak itu berbeda-beda, termasuk guru-gurunya juga berbeda-beda. Pasti satu dengan yang lain punya karakteristik yang berbeda. Saya ambil contoh mungkin Frau Ari dengan Bu Vito, mata pelajaran saya sudah berbeda, pendekatannya juga pasti berbeda. Atau mungkin yang sama deh, misal Frau Ari dengan Frau Ugi, walaupun satu mata pelajaran, tapi pasti pendekatan yang digunakan juga berbeda-beda dan segala macam. Nah, itu juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan dari anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam itu di sini dimaksudkan bahwa pendidikan itu seyogyanya mengikuti bagaimana atau apa yang saat ini sedang terjadi di lingkungan. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi restitusi itu sekali lagi keywordnya di sini adalah kata kuncinya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini berbeda dengan memberi hukuman atau memberi konsekuensi. Di mana perbedaannya? Kalau hukuman Bapak Ibu, hukuman itu biasanya dia bersifat menyakiti, entah itu fisik ataupun psikis biasanya, ya, sehingga menimbulkan efek jera, kan begitu. Makanya kalau misalnya orang di penjara itu disebutnya hukuman, ya, dan segala macam. Nah, kalau konsekuensi itu betul seperti tadi disampaikan oleh Pak Bimo bahwa konsekuensi itu biasanya adalah hubungan sebab akibat yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya contoh paling gampang, karena kamu sudah terlambat 6 kali, maka orang tuamu akan dipanggil. Itu kan sudah jadi konsensus ya, sudah jadi kesepakatan ketika anak masuk ke sekolah, dia dikasih tahu tata tertib, kalau dia begini dia bakal begitu, kalau dia begini dia bakal begitu dan segala macam. Nah, itu karena dia sudah menjadi konsensus, maka itu disebutnya konsekuensi. Nah, restitusi itu beda. Bedanya apa? Di sini kita sekali lagi kembali kepada tadi teori disiplin bahwa jatuh. Bu, jangan goyang-goyang Bu ya. Ya. Udah, berat. Pas yuk. Oke, lanjut. Kembali lagi kepada teori disiplin, di mana disiplin itu kembali kepada keyakinan diri masing-masing bahwa hal yang kita lakukan, hal yang dilakukan oleh setiap orang itu adalah penting bagi diri dia sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut. Jadi kalau restitusi itu adalah sebuah hal yang mungkin sifatnya memang perbaikan dari kesalahan yang telah dilakukan, tapi itu datang dari diri si anak itu sendiri. Ya, gimana contohnya? Kita akan lihat. Mana mouse-nya? Oke. Kita kesini dulu. Ini ada di sini. Oke. Kita kesini dulu, sorry. Jadi begini Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu kan kesepakatan ya. Tapi kalau restitusi itu, misalnya anak itu kemudian kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Misalnya gini, nah ya, kamu kan udah telat. Harusnya seperti apa? Harusnya kamu gimana sih kalau pagi-pagi kan seperti itu kan? Tapi nanti kita akan gali itu lebih dalam. Sebelum kita ke situ tentang restitusi, mana ini? Nah, kita harus percaya dulu kalau ada hukuman pasti ada penghargaan, ya kan? Tapi tidak selamanya penghargaan itu baik. Seringkali, kadang-kadang dalam beberapa situasi justru penghargaan itu yang menghukum. Misalnya gimana? Coba saya buka sedikit ya di slide yang berbeda. Ada di mana itu dia? Oh ini dia. Iya ngeblur ini. Ya Allah salah. Sebentar Bapak Ibu. Coba saya Iya Pak.
Nah, nih dihukum oleh penghargaan. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita ingin seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu tertentu. Tidak lama-lama. Jangka pendek aja. Misal, seorang anak bisa menjawab pertanyaan di pelajaran Bu Girindra. Kemudian Bu Girindra memberikan penghargaan seperti memberikan coklat misalnya. Permen. Itu kan efektif banget ya, anak-anak jadi semangat ya. Tapi ya biasanya itu kita juga menyiapkan penghargaan pada saat itu doang dong. Tidak dalam setiap kali kita masuk ke kelas kita memberikan penghargaan. Apa jadinya kalau dia menjawab penghargaan di jam yang berbeda, di hari yang berbeda, dia menjawab karena menginginkan coklat lagi. Gitu. Apa yang akan terjadi? Dia akan kecewa nggak? Ya, saya kan udah jawab, kok nggak ada coklat, Bu? Akhirnya dia malas lagi ngejawabnya untuk yang berikut-berikutnya. Gitu. Jadi penghargaan itu efektif dalam jangka waktu tertentu. Ya, seperti yang disebutkan di nomor 2. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa melakukan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan juga bisa menjadi tidak efektif. Ini mau mana? Ya, oke. Misalnya, kalau seperti tadi disebutkan, kalau kita nggak dapat penghargaan, kita jadi kecil hati. Kalau udah kecil hati, kita jadi malas melakukan apa yang sebenarnya diharapkan dari anak-anak kita. Anak itu akan malas melakukan apa yang diharapkan dari dia lagi gitu kan. Misalnya nih, contoh mana nih? Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Penghargaan seperti apa yang misalnya ditemukan sama orang yang diet? Ada yang pernah diet di sini? Ya udah, saya mengajak pada diri saya sendiri deh. Ya kan? Bapak Ibu, izin cerita. Saya dulu sebelum di 28 sering berusaha diet. Karena saya tuh dari SD emang udah gemuk. Ya kan? Saya sampai sama mertua saya sampai diginin, olahraga apa lu? Sama mertua saya gitu kan. Tapi ketika ada orang, ini saya pernah ya dulu waktu di kampus saya mencoba untuk ngurusin badan gitu kan, karena ngerasa aduh badanku berat banget dan segala macam. Saya dapat pujian dari teman saya, "Mu, badan lo kurusan." Masa sih? Abis itu apa terjadi? Berat saya nambah 5 kilo. Karena merasa tujuannya sudah tercapai. Dapat pujian. Iya, karena merasa tujuannya sudah tercapai. Di situ penghargaan yang diberikan sama teman saya menjadi tidak efektif. Karena kenapa? Membuat mindset saya, oh gue udah kurus. Padahal sih kurusnya cowok sama kurusnya cewek beda ya. Kalau buat cewek mah mungkin 60 mesti bilang, aduh gue kan gemuk banget bro, gue gemuk banget besti, gimana dong nih gitu. Kalau cowok 80 kilo aja masih berasa six pack, ya kan? Apalagi saya udah 3 digit ini, ya seperti itu kira-kira. Terus 120, gak usah diperjelas dong bang, gak segitu juga sih. Oke, aduh nih agak ini nih mouse-nya. Oke, yang berikutnya adalah nggak enak sih. Iya mesti pakai alas ini ya. Oke, yo. Udah mau pulang ya. Penghargaan merusak hubungan. Sering sekali kita temuin di anak-anak, anak yang ngiri sama anak lain karena anak yang lain itu dikasih pujian sedangkan dia enggak. Rusak itu persahabatan. Ya kan? Kita perlu hati-hati dan kita perlu bijak dalam memberikan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Seringkali orang-orang yang pengen dihargain itu cuma sekedar kayak misalnya gini nih. Kita ngapain sih nyambut siswa di kelas? Di kelas. Kita ngapain sih nyambut siswa di gerbang? Tujuannya apa Pak Bimo?
melihat kondisi siswa yang datang. Ketika kita menyambut siswa di gerbang, tapi tujuan kita ingin mendapatkan penghargaan, apa yang akan terjadi? Biasa aja sih, Pak. Buat Bapak biasa aja ya? Kalau saya nggak mendapatkan penghargaan. Oke. Tapi apakah kemudian tujuannya untuk melihat kondisi siswa akan tercapai? Insya Allah buat saya tercapai. Buat Bapak, berarti Bapak mencari penghargaan? Enggak juga. Enggak juga, bagus Pak, jangan ya Pak. Artinya begini, ketika kita ingin menginginkan penghargaan, tujuan kita bergeser. Dari tujuan A menjadi tujuan ingin dapat penghargaan. Dari kita ingin melihat siswa menjadi ingin mendapat penghargaan. Sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan juga akan jadi tidak tepat. Begitu. Ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ini ada di pengalaman, mungkin nanti Bu Akrima bisa sharing. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Saya ambil contoh begini nih Bapak Ibu. Ini konteksnya misalnya dalam perankingan. Dalam perankingan nih Bapak Ibu. Apa yang dirasakan sama anak peringkat 2 dibanding anak yang mendapat peringkat pertama? Yang peringkat 2 kecewa gak sih? Terutama sekali kalau peringkat di atas ya. Misalnya gini. Yang paling parah itu adalah kemarin. Ketika SNMPTN itu kan diperingkatkan kan anak-anak ya. Misalnya yang bisa daftar SNMPTN itu peringkat 1 sampai 70. Apa yang dirasain sama anak peringkat 71? Banyak lah. Banyak guru BK yang ngomong. Kalau gitu komanya dikit lagi bedanya. Nah, udah gitu bedanya cuma koma dikit lagi. Ya ampun, tinggal dikit lagi gue bisa daftar SNMPTN. Udah gitu dia ngarep-ngarep daftar ya kan. Ih, rasanya tuh gimana gitu kan. Nah, di situ penghargaan bisa jadi menghukum. Kita niatnya menghargai berdasarkan apa tadi peringkat gitu kan. Tapi karena berdasarkan peringkat itu tadi, berarti kan kita mengurutkan, memeringkatkan, mengkastakan, kalau bahasa saya mohon maaf ya. Mungkin agak kasar, mengkastakan. Oh ini kasta 70, kasta 69 dan segala macam. Yang nyesek itu ini yang batas-batas itu loh, gitu. Ya, dan lain sebagainya. Ya, kita kembali kepada mana ini? Ya, presentasi kita. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Nih, biasanya kita semua punya posisi-posisi ketika menghadapi permasalahan dengan siswa begini. Yang pertama, penghukum. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ini adalah orang-orang yang belum apa-apa udah teriak sama anak. Lu gimana sih? Kok dibilang? Sekarang lari di tempat. Misalnya segala macam. Udah gak peduli tuh. Ini tipe orang yang gak peduli. Itu anak kenapa terlambat misalnya. Karena setiap perilaku itu seperti tadi disampaikan. Setiap perilaku itu pasti ada pemicunya. Ya. Orang menghukum itu nggak mau tahu pemicunya apa. Telat adalah telat, ngelanggar adalah ngelanggar. Ngelanggar itu harus dihukum. Dah, begitu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya, mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu kayak gini. Saya kan udah ngajarin kamu dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12. Kok masih nggak ngerti juga sih? Kamu nggak kasihan apa sama ibu? Gitu. Kira-kira kata-katanya kayak gitulah. Lalu yang berikutnya sebagai teman, ini biasanya guru-guru baru nih. Biasanya guru-guru pemula biasanya. Misalnya gini. Ayo dong bro, dikerjain dong tugasnya. Ya, demi ibu, demi bapak ya, dikerjain tugasnya ya. Biar tertib, jangan berantakan kayak gini, oke? Gitu. Biasanya memang yang memposisikan ini sebagai teman, itu pengen dia diterima di antara murid-muridnya. Tapi kelemahannya adalah satu. Wibawanya sebagai guru hilang karena dia posisikan, dia mendowngrade diri sebagai temannya, bukan sebagai gurunya. Terus yang berikutnya sebagai pemantau. Pemantau itu kayak orang guru-guru yang kayak tegas gitu. Misalnya gini, ada anak, satu contoh ya, ada anak nyontek, ketahuan sama guru pemantau. Kenapa kamu nyontek? Semalam belajar nggak? Terus kalau udah nyontek kamu tahu kan harus konsekuensinya apa? Udah gitu. Yang sosok dingin, sok cool gitu. Orang-orang pemantau itu. Nah, kemudian ada yang jadi manajer.
Manajer itu kayak misalnya gini. Oke, kamu terlambat ya nak? Kenapa kamu terlambat? Oh, kamu kesiangan. Berikutnya biar gak kesiangan lagi, harusnya kamu seperti apa? Bisa gak kamu lakuin itu? Apa bedanya manajer dengan pemantau? Ada yang bisa menyebutkan? Manajer berusaha memecahkan masalah, memantau hanya mengingatkan. Iya, hanya sekedar memantau. Oke, good, terima kasih. Ya, seperti itu kira-kira 5 posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai pendidik, kita sebaiknya menjadi seorang manajer yang bisa membantu anak-anak kita memanage. Apa yang di-manage? Memanage bagaimana dia bereaksi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Gimana caranya? Dengan kita menggunakan keyakinan. Di sini sebutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan kelas? Saya ambil contoh paling simpel begini. Kita ketika masa pandemi diwajibin pakai masker. Pakai masker itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kenapa kita pakai masker? Oke, Bu Riris meminimalisir penularan virus COVID. Bu Riris yakin masker itu menolong Bu Riris, melindungi Bu Riris? Ibu yakin? Ya, enggak 100% sih. Tidak 100%. Kalau seperti itu biasanya, mohon maaf Bu, koreksi kalau saya salah. Berarti sewaktu-waktu Ibu pasti ada momen-momen di mana Ibu melepas masker Ibu. Ya, sama saya juga seperti itu. Tapi gini, ketika kita yakin bahwa masker itu melindungi kita, maka masker itu tidak akan pernah lepas dari mulut kita. Tapi kalau kita cuma menanggapi pemakaian masker itu hanya sekedar peraturan, ya masker itu cuma dipakai ketika ada guru misalnya anak-anak, ya kan? Atau contoh yang lainnya bukan masker, helm. Pakai helm itu peraturan atau bukan? Peraturan. Helm itu apa sih gunanya? Melindungi kepala. Bapak Ibu yakin helm itu melindungi kepala? Kalau Bapak Ibu yakin, ketika Bapak Ibu naik motor, maka niscaya helm itu tidak akan pernah lepas dari kepala Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya melihat pemakaian helm itu hanya sekedar peraturan, helm itu akan dipakai kalau melihat polisi aja. Banyak nggak yang kayak begitu? Banyak. Apa kata kuncinya? Kesadaran, keyakinan atas hal-hal yang harusnya dilakukan. Itu yang tidak ada. Maka kita sebaiknya, seyogyanya ketika kita membangun budaya positif dalam kelas, kita pakai keyakinan kelas. Misalnya nih, saya ambil contoh ketika pelajaran sosiologi. Sosiologi pasti banyak diskusi dong Pak Eri ya? Ya. Bisa kita membangun keyakinan anak-anak. Kayak misal gini, ayo, ketika kita diskusi apa yang harus kita lakukan, muncul dari anak sendiri. Begitu. Jadi bukan sebuah peraturan. Kalau peraturan itu Pak Eri sendiri yang ngomong. Oke anak-anak, ketika diskusi kalian nggak boleh ngobrol. Beda dengan kalau misalnya anak-anak yang meyakini itu sendiri. Ayo nak, kalau misalnya diskusi apa yang nggak boleh kalian lakukan? Nggak boleh ngobrol Pak. Muncul dari mulut mereka sendiri. Kalau itu muncul dari mulut mereka sendiri, saya itu akan lebih dipatuhi, akan lebih diikuti, dan akan dijalankan oleh mereka tanpa kita suruh. Karena mereka semua yakin ketika diskusi kita nggak boleh ngobrol. Bukan kita yang menanamkan, tapi mereka yang menumbuhkan. Begitu. Nah, jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tanpa makna. Pemaknaan atas peraturan itu yang dicari. Nah, ini adalah cara-cara untuk melakukan restitusi. Kok nggak ada ya gambarnya, mana dia? Kok nggak ada nih? Ya. Iya nggak ada Pak. Oh, muncul nih mana ya? Image not found, ya sinyal berarti ya. Ya sinyalnya. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan restitusi itu ada
3 hal yang harus kita lakukan. Sebentar, sambil nyari sinyal ya Bapak Ibu ya. Ini handphone saya di situ lagi nggak bisa tethering ya. Aiko, ya ini dia mungkin. Udah ada. Nggak keluar. Oke, yang pertama adalah bagaimana keyakinan mereka, ya. Bagaimana keyakinan mereka terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Kita tanyakan kepada mereka, misalnya ada anak terlambat nih. Nah, kamu kalau pagi-pagi itu seharusnya seperti apa? Seharusnya seperti apa? Itu kita menyanyikan keyakinan mereka. Tapi kita tidak boleh kemudian mempersalahkan gini. Mereka memang salah, tapi kita tidak perlu tegaskan kembali kalau mereka itu salah. Karena setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu memang bukan yang pertama kok terlambat. Banyak juga teman-teman yang terlambat. Tapi terlambat itu baik nggak sih buat kamu? Jadi kita bangun kesadaran mereka. Kemudian kita memvalidasi. Ya nggak keluar ya, Bapak Ibu, maaf. Yang ketiga, kita memvalidasi kesalahan mereka. Misalnya anak itu kesiangan gitu kan. Kamu yakin kamu kesiangan? Oh, kesiangan ya. Jadi kalau kesiangan bagaimana kamu kesiangan karena main game semalam. Jadi menurut kamu main game malam-malam itu baik gak sih? Jadi kita memvalidasi kesalahan mereka. Oh, jadi mereka sadar apa yang menjadi kesalahan mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut gitu. Saya akan tunjukkan sebuah contoh, semoga bisa diputar ini. Mana ya? Oh, saya putar dari ini aja deh. Contoh restitusi yang sudah pernah saya buat sebelumnya, yang juga menjadi bahan pelatihan kemarin ya. Mana produk modul 1. Nilainya belakangnya. Setting audio nya. Ini kan? Sebentar. Mana ada yang bisa membantu saya mungkin, Bapak Ibu? Bawa pura-pura penumpang. Ini terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mujito, guru di SMA Negeri 28 Jakarta. Pada video ini saya akan menunjukkan dan mempraktikkan segitiga restitusi yang telah saya pelajari dalam modul pendidikan guru penggerak modul 1.4. Mari kita saksikan bersama. Ya, ada Bu Riris. Selamat pagi Sally. Ya ampun, jam berapa sekarang? Bentar, ambil napas dulu. Iya, kamu gak kayak biasanya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ini nggak bangunin. Bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Iya. Nonton drakor. Ibunya ngajakin ya. Oh gitu. Ya ampun, 8 episode. Oke. Ya ampun. Jadi kamu bangun kesiangan gara-gara semalam nonton drakor. Aduh Sally. Iya sih Sally ya, maksudnya setiap orang kan ada kesenangan pasti ya, tapi jangan sampai kesenangan kamu itu malah bikin kamu jadi bermasalah. Nggak sih Sel? Validasi. Nah sekarang kamu jadi terlambat. Akibatnya apa kalau kamu? Halo, menit berapa? Halo? Ya. Wah, ini kebanyakan keyakinan. Waduh. Nah, sekarang kan kamu udah terlambat nih. Oh iya. Besok mau Saya terlambat di lagi. ini ya, di Afif ya. Terus apa yang harus kamu lakukan biar anda terlambat? Ya ada tamu. Iya. Oke, bisa kamu lakukan itu. Bener ya? Oke, saya percaya sama kamu Sel.
Nah, tapi sekarang kamu udah terlambat nih. Ini sekarang udah jam pertama udah dimulai lama nih. Apa yang bisa kamu lakuin nih buat nembus kesalahan hari ini? Ah, ini restitusinya. Paling nanti pas masuk kelas saya minta maaf ke Pak Syarif kalau udah terlambat masuk kelas. Terus nanti di kelas saya bakal bacakan resume dari teman buat saya buatkan. Oke, bisa kamu lakuin itu? Oke. Karena aturan sekolah kita juga mengatur ya, kalau yang terlambat tetap dicatat ya, Sel. Jadi setelah ini kamu ke ruang tiket untuk melaporkan keterlambatan kamu. Oke? Ya sudah, yuk, buruan masuk. Kita udah mulai. Iya, sama-sama. Jangan terlambat lagi, Sel. Oke. Oke, itu kasus yang pertama. Ini kasus yang kedua tentang nyontek. Oke, Jaka. Jaka nanti kan ya, kenapa kamu mau dipanggil ke sini? Kamu sadar kalau kamu sekarang lagi ada masalah? Jadi saya sebenarnya nggak nyontek kok Pak. Saya cuma lagi ngechat-chat WA aja Pak dari teman. Sumpah sumpah ya Pak. Apa benar begitu? Tadi kayaknya yang saya lihat bukan aplikasi chat deh, bukan aplikasi WhatsApp. Kayaknya aplikasi browser ya. Boleh nggak saya lihat lagi? Iya Pak, maaf Pak. Tadi saya buka browsing Pak. Saya tadi nyari di internet gimana Pak. Soalnya tadi ada yang nggak tahu. Oh gitu. Iya. Oke, makasih kamu udah mau jujur ya, Jaka. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan kok. Gak cuma kamu. Kamu bukan yang pertama, kamu juga bukan yang terakhir. Bagus kamu punya target. Netralisir perasaan. Tapi apa emang harus begitu supaya dapat nilai yang bagus? Iya sih Pak. Tadi ada soal yang saya nggak ngerti. Jadi saya tadi browsing di internet terus saya cari jawabannya. Saya paham Pak di situ salahnya saya. Jadi saya minta maaf ya, Pak. Oke, baik. Jadi kamu udah ngerti ya kesalahan kamu di mana ya? Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dari kesalahan kamu? Kira-kira untuk berikutnya saya harus lebih jujur dan juga saya harus lebih percaya diri pada diri saya sendiri Pak, bahwa saya bisa mengerjakan dengan jujur. Oke, bisa kamu lakukan itu? Insya Allah bisa Pak. Oke, saya percaya kamu bisa jaga. Ya, sekarang kamu udah ngelakuin sebuah kesalahan. Ya, tapi kamu saya kasih kesempatan untuk memperbaiki. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, Jack? Saya siap terima konsekuensi yang berlaku dan juga saya siap untuk mengikuti yang sesuai dengan Siap menerima konsekuensi dan siap mengikuti ujian susulan. Yakin kamu bisa? Iya Pak, saya yakin. Saya bisa. Oke, kalau begitu saya percaya kamu bisa. Saya percaya kamu bisa lebih baik daripada yang tadi sudah kamu lakukan. Nah, sekarang kalau kamu sudah yakin dengan konsekuensi kamu, yuk kita sekarang menghadap ke pengawas, menghadap ke guru kamu. Kita sampaikan apa yang menjadi perbaikan kamu. Oke, Cakak? Oke, yuk kita mulai. Ya. Itu kira-kira contohnya kayak gitu Bapak Ibu. Enak gak kalau ngomong kayak gitu sama anak? Ya. Jadi kalau kita tetap berpusat sama mereka gitu. Kita tetap menerima apa yang menjadi dasar mereka melakukan itu. Anak melanggar itu bisa jadi ada pendorongnya, ada alasannya. Kayak tadi yang pertama terlambat karena malam-malam dia nonton drakor. Dia suka nonton drakor, dikasih tahu sama temennya. Akhirnya kemalaman ya kan, ngabisin 8 episode mungkin atau berapa gitu kan. Akhirnya dia kesiangan. Yang kedua dia terlambat. Dia nggak bisa ngerjain soal, akhirnya dia browsing. Ya kan? Kenapa dia browsing? Karena dia ingin ngerasa aman. Ingin dapat nilai yang bagus dan segala macam. Kita sebagai pendidik, kita memiliki keperluan untuk bisa menerima apapun emosi, apapun hal yang menjadi latar belakang mereka, seperti itu. Ya, kalau kita bisa menerima anak-anak itu, menerima perasaan mereka, menerima diri mereka apa adanya, niscaya anak-anak itu akan dekat sama kita. Ya, intinya restitusi itu bukan untuk membedakan jarak antara pendidik dan yang dididik, tapi justru kita tetap mendidik mereka dengan segala kesalahan-kesalahan mereka. Karena namanya juga lagi belajar ya kan, kita juga ketika lagi belajar, kita pasti bikin salah ya nggak sih? Mereka juga sekarang di sekolah juga lagi belajar. Ya, mereka di sekolah juga lagi belajar, mereka lagi memperbaiki diri mereka lagi mencoba untuk mendapatkan ilmu yang banyak di sekolah ini. Mari kita bimbing mereka, mari kita bantu mereka untuk bisa menjadi orang yang lebih baik di antara kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup deh. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Oh iya. Sekarang juga kita sepertinya sudah harus berkegiatan yang lain. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya, saya pasti banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa mengambil pelajaran untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik untuk anak-anak didik kita. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan lo Udah? banyak lebihnya pada lo.